Kecewa merupakan satu kata yang mencerminkan beta pung hidup. Sonde ada hari tanpa kecewa. Kecewa sudah seperti kawan terbaik beta setiap hari. Sonde akan pernah habis. Sonde akan pernah selesai. Dan mungkin sonde akan pernah bisa dilawan sampai kapanpun. Semua sudah dirampas olehnya. Sonde ada harapan lagi di beta pung masa depan. Beta subiasa dengan rasa cemas. Dan selalu menjadi ketakutan. Awalnya, beta percaya semua orang punya hak untuk kecewa dan bahagia. Tapi beta sudah yakin kalau suatu hari nanti beta bisa bahagia. Mama sayang, beta minta maaf ya, beta lama. Mama, ini beta sudah dapat uang untuk bisa biaya mama operasi dan pakai biaya Flori pun sekolah ya. Bapak jujur sama Bapak. Bapak dapat uang begini banyak. Bapak dapat dari mana? Mama tenang dulu, tak sepikir itu. Sekarang yang penting mama bisa dioperasi, terus mama cepat sembuh. Apa? Bapak jujur sama Bapak. Bapak dapat uang begini banyak. Bapak dapat dari mana? Bapak dapat dari mana, Bapak? Bapak, Mama, beta lapar. Flori sayang, sini sayang. Flori, Bapak minta maaf ya. Bapak belum bisa jadi bapak yang baik buat kakak Flori. Kakak Flori belajar yang baik-baik ya. Belajar yang rajin, biar jadi anak pintar ya. Flori. Jadi mama baik ya kakak sayang. Berhenti dan bergerak. Angkat tangan. Saudara Yonas, Anda kami tangkap karena Anda telah diduga melakukan pembunuhan berencana di dermaga Tabulong tadi pagi. Sersan David, tangkap dia. Siapkan. Ada apa tuh? Ada apa nih? Awas. Yonas, ada apa nih? Kakak Jo. Namanya polisi. Kakak Jo. Yonas, Titip Flori dan Sarah ya. Anda siapa? Nanti saja kita selesaikan di kantor. Yonas. Tak perlu bikin apa, Yonas? Yonas. Kakak, Ya, kakak sayang, ya. sini. Kakak, Ya, kakak sayang, ya, harus percaya sama Papa ya. ya. Mungkin Bapak sudah bisa jadi Bapak yang baik buat kakak. Ya.
kakak harus ingat ada Bapa di surga Iya. yang akan selalu ada buat kakak Iya. dalam keadaan apapun. Aduh, Sarah, Jonas bikin apa? Aduh, suka apa ini? Sarah? Sarah, kenapa ini? Sarah, bangun, Sarah. Cek. Sarah? Lu suka apa nih, Sarah? Sarah? Sarah, bangun, Sarah. Bangun. Aduh, sayang sudah maaf. Sudah kenapa nih mama ini? Kecewa adalah saat kamu merasakan kehilangan. Meskipun kamu merasa tidak memilikinya sejak awal. Kira itulah kekecewaannya. Rasa kehilangan untuk sesuatu yang tidak pernah dimiliki. Kenapa Bapak? Bapak pun jahat, penuh beta pun mama. Beta benci sekali. Beta sangat sayang dan rindu beta pun mama. Mama, beta rindu mama. Beta rindu mama. Bapak Joe, tolong buka pintu dong, ada tamu tuh. Aduh, Bapak Joe, tolong buka dong, beta masih mengantuk nih. Iya, sebentar. Iya, sebentar. Flori? Ini Flori kok? Ini Flori papaku anak kok? Flori? 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 Papa minta maaf sayang. Sana! Lu berangkat dari sini. Lu yang suka si mati beta pung mama. Beta sadar melihat lubuk muka dalam beta pung hidup. Mari sini sayangku, Papa jelaskan dulu. Papa juga sedih. Mama kasih tinggal katan dua. Di sana! Berangkat dari sini! Di sana! Maafkan Bapak sayang. Bapak minta maaf. Aduh Tuhan kita minta ampun Tuhan Jonas, lu sepulang nih kok? Iya kakak Jo, kita sepulang ini hari. Terus kenapa lu menangis? Bapak Joy, tolong usir dia dulu dari beta pung rumah. Beta saling mau dia di sini. Flori, kok ini lu bapak sepulang nih? Dia bukan orang baik, Bapak Joy. Di sana! Di sana! Sorry sayang Bapak minta maaf. Tolong buka pintu dong. Beta sana mau lu ada di sini.
begini sah. Nanti berbeda om dan Flori ya. Makasih banyak kakak. Sudah jaga Flori selama ini nih. Beta mau lu mengerti juga dia keadaan. Kau jangan paksakan dulu loh. Memang ini semua beta pun salah kakak. Beta juga minta maaf kakak. Oh, Selama ini beta sudah menyusahkan kakak nih. Sana apa? Nanti lu tenang-tenang, selalu istirahat dulu. Nanti Flori son marah lagi buat ngomong ya. Hah? Flori, mari makan dulu. Nanti kakak sakit lagi. Kakak, mari makan dulu. Bapak sudah jalan tuh. Sudah, mari makan dulu. Tapi adik mesti mengerti toh. Tapi Flori juga harus tahu, harus terima. Mungkin saya Bapak Yonas ada alasan yang perlu dijelaskan toh. Tapi dia sebunuh beta pung mama, Bapak. Tapi Flori juga harus bisa mengampuni orang yang bersalah toh, Flori. Beta tetap benci dia. Nah, kok sekarang Bapak mau tinggal di mana? Mau tidur di mana? Biar sesang dia. Dia mau tinggal di mana kok, makan apa kok, atau mau buat apa kok. Beta sangat peduli dengan dia. Bapak Joe. Bapak Joe. Flori terlambat nih. Bapak Joy, ayo sudah. Beta sudah terlambat nih. Bapak Joy. Bapak Joy. Bapak Joy, ayo sudah. Beta sudah terlambat nih. Bapak Joy, Flori sudah terlambat nih. Pagi kakak Flori. Bapak antar kakak Flori ke sekolah ya. Kakak Flori. Tunggu. Kakak Flori. Flori. Papa mohon. Mari Bapak antar kakak kok. Sayangnya, Papa minta maaf. Sayangnya, kasih Papa kesempatan ini kali untuk antar kakak kok. Flori? 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 Kakak Flori, makan dulu. Semalam nih. Son usah ganggu beta. Kakak Flori, makan dulu toh. Sana beta sudah bilang son usah ganggu beta lai. Kakak Flori, Bapak minta maaf sayang. Kakak Flori tolong kasih maaf Bapak dulu. Bapak susah punya siapa-siapa lah. Tinggal kakak Flori saya yang Bapak punya nih. Kakak Flori. Hukum atau aturan menghormat ayah dan ibu itu adalah kewajiban manusia kepada Tuhan. Dengan kata lain,
ketika seorang anak menghormati Lu sonde like peluk beta pung mama pung foto. Dan lu juga sonde ada arti lagi bagi beta pung hidup. Maafkan Bapak sayang. menghormati orang tuanya, Kasih Bapak waktu dan kesempatan untuk jelaskan dulu. Sonde ada waktu dan sonde perlu dijelaskan. Bapak mengerti kalau Bapak sana akan pernah dapat yang terbaik dari kakak Flori. Tetapi Bapak tetap bangga dan mengucap syukur Tuhan sudah titip kakak Flori lewat Bapak dan Mama. Mungkin beta sana layak dan berguna dalam beta pun hidup. Tetapi ternyata Tuhan begitu baik. Begitu mengasihi beta. Beta bersyukur karena kasihnya selalu menyertai beta dan kakak Flori. Bapak akan selalu bangga kepada kakak. Kakak harus selalu memberikan yang terbaik kepada Bapak di surga ya. Karena Bapak yang di dunia ini tidak layak untuk mendapatkan yang terbaik dari kakak. Dan Bapak tetap bergumul agar kakak Flori selalu memberi yang terbaik untuk Tuhan dalam pelayanan dan motivasi yang benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Stop. Flori, lu kurang kosen ya? Maaf semuanya. Lu ada masalah kok, Flori? Sonde kak. Sonde ada. Nah sudah, kau ulang satu kali ya. Flori, tunggu Flori. Flori. Om Yonas, tenang Om Yonas, tenang. Sabar Pak Pendeta BP beku anak. Iya, sabar, kita mengerti, tapi Om Yonas tenang ya. Om Yonas, tenang, Om Yonas harus tenang. Iya. Kita perlu bicara dengan Om Yonas sedikit, bisa kok? Iya, Pak Pendeta maaf. Ada apa ya? Sebenarnya Om Yonas dengan Flori ini ada masalah apa? Itu Pak Pendeta. Ini semua beku salah di masa lalu. Pagi Bu Dokter. Karena kalau Ibu istri rawat di rumah sako. Istri Anda harus ditangani segera Pak Yonas. Kalau sonde maka berbahaya untuk kondisi dia Pak. Baik Ibu Dokter. Nanti beta bawa Ibu istri di rumah sakit ya. Oke, terima kasih Bu Dokter. Mama tenang ya. Mama harus kuat. Mama harus kuat. Pokoknya Mama harus kuat ya. Oke lah. Merah. Kapten. Pas. Kau ini kerja apa saja, ha? Bikin masalah saja. Bukan. Kau ini kerja begini, son bisa kasih beres. Sorry bos, beta punya ide. Karena kalau
kau cari satu orang bikin dia jadi tumbal. Hah? Karena mana? Karena mana kalau kau cari orang lain bikin dia jadi tumbal. Roy, lu cek siapa tuh? Siap, Bos. Permisi, Roy. Kita mau perlu dengan bos nih. Jonas, Bos. Lu kenapa, Lay? Lu buat masalah apa, Lay? Begini bos, beta ada butuh bantuan sedikit nih bos. Karena mana? Bos, beta butuh bantuan. Ada perlu uang untuk biaya Maitua operasi nih bos. Maitua sakit berat. Lu mau pinjam uang? Iya bos. Beta ada perlu uang untuk biaya Maitua operasi. Tapi ada syaratnya. Wow. Syarat apa? Saya pasti ikut bos. Lu bos, tapi Maitua sakit terus anak masih kecil nih bos. Soalnya ada syarat lain kok. Cuma itu saya yang pilihan, Jonas. Kemana? Oke siap bos, beta terima. Mantap, Jonas. Ini baru beta suka. Ini. Oke. Mau sana mau. Cuma itu sebagai pilihan untuk selamatkan istri dan biaya anak sekolah. Ya. Lalu? Waktu beta keluar penjara, beta semangat sekali karena mau ketemu Flori. Tapi sampai di rumah, dia tolak beta. Bapak pendeta tolong beta dong. Cinta, bentar. Ya, Papen, ke mana? Cinta ini kan teman dekatnya Flori. Iya. Nah, ini Pak Pendeta mau cari Flori. Tadi dia kan lari ya dari bosan punya latihan. Iya. Nah, Cinta tahu tidak kalau begini-begini Flori biasa di mana? Kalau Flori biasa dia pergi ke pantai belakang gereja, Papen. Oh, gitu. Oh ya, oke. Ya, makasih infonya. Iya, sama-sama, Ya, Papen. oke. Beta pulang dulu. Ya, hati-hati Cinta. Iya, Om Yonas, nanti ada informasi tadi Flori ada di mana, nanti beta berusaha cari dia dan beta nasihati dia ya. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Baik, Om Terima Yonas. kasih banyak. Ya. Tuhan, ini sonde adil. Beta ikut Tuhan pun kehendak. Bahkan beta justru melayani Tuhan. Tapi apa yang Tuhan perbuat untuk beta? Tapi kenapa beta pun hidup begini, Tuhan? Tuhan sonde adil. Tuhan sonde adil. Tapi kenapa beta pun hidup begini, Tuhan? Kenapa kamu mempersalahkan Tuhan? Tidak boleh ada satu manusia pun yang bisa menyalahkan Tuhan. Sehebat apapun, sepintar apapun, sekecewa apapun, tidak boleh dan tidak layak seorang manusia marah kepada Tuhan. Maaf, Papen. Beta sangat jengkel dengan dia. Ya, kamu mungkin boleh jengkel, sangat jengkel, tapi kamu tetap tidak bisa menyalahkan Tuhan. Selama ini aku baik-baik saja tanpa dia. Tapi kenapa Tuhan harus izinkan dia kembali ke dalam hidupku? Kamu marah sama papamu, tapi kenapa marahnya juga pada Tuhan? Bagaimana aku tidak marah kepadanya kalau dia saja tidak adil padaku? Apa yang kamu pikir tidak adil, itu hanya pikiranmu. Kamu tadi bertanya bahwa mengapa Tuhan izinkan dia masuk dalam hidupmu.
Karena memang dia adalah bagian dari hidupmu yang tidak bisa dipisahkan. Untuk beberapa saat, Tuhan bisa pisahkan kamu dengan dia. Tapi dia tidak bisa terpisahkan. Dan kalau sampai Tuhan izinkan dia masuk kembali dalam hidupmu, karena Tuhan punya rencana yang indah, yang kamu tidak tahu. Ya, salah satu halnya itu adalah untuk mengajar kamu bagaimana caranya dan bagaimana harusnya kamu hidup penuh kasih dan pengampunan. Tapi selama ini beta sudah baik kepada Tuhan. Bahkan beta juga sudah melayani Tuhan. Tapi kenapa? Flori, kamu bilang kamu baik pada Tuhan. Kalau kamu baik pada Tuhan, kamu pasti mau melakukan apa yang Tuhan mau, kan? Dan kamu tahu apa yang Tuhan mau? Yang Tuhan ajarkan? Yang Tuhan mau dan Tuhan ajarkan adalah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus saja di kayu salib, dia bilang, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, kalau kamu tidak mau mengampuni Bapamu, apakah kamu pikir kamu sedang baik-baik dengan Tuhan? Justru menurut saya kamu sedang tidak baik-baik. Api ketidakbaikanmu itu tenggelam di dalam dirimu. Tidak muncul sekian lama, tapi dengan munculnya Papamu kembali, ketidakbaikan itu sementara muncul. Buktinya, kamu tidak bisa menerima Papamu. Jadi kamu juga bilang bahwa kamu sudah melayani Tuhan. Tapi pada saat orang kasih persembahan, dalam hati tidak damai dan tidak mengampuni orang lain, Tuhan tidak terima itu persembahan. Tinggalkan dulu, pergi berdamai baru datang. Sedangkan Flori melayani Tuhan. Tapi pada saat yang bersamaan Flori melayani Tuhan, Flori tidak memaafkan, tidak mau mengampuni Papa. Maka dengan kata lain Tuhan bilang, tinggalkan itu pelayanan dulu Flori. Pergi berdamai dengan Papamu baru datang kembali pelayanan. Jadi sebenarnya ketika Flori tidak mau mengampuni Papa, itu menunjukkan bahwa Flori tidak sedang baik-baik. Justru Tuhan mau sekarang Flori mengampuni Papa. Itu baru baik. Tapi dia sudah bunuh beta pung mama. Seperti itukah keadilan Tuhan? Kamu tahu dari mana bahwa Papamu yang membunuh mamamu? Justru Papamu itulah yang sedang berkorban besar. Kamu tahu mamamu sakit, yang mana tidak ada biaya untuk berobat. Bahkan tidak ada uang, kamu tidak bisa sekolah. Ya, dalam kondisi semacam itu, Papamu tuh kalut. Tidak tahu bagaimana harus mencari uang untuk membesarkan kamu, menyolok-kolakan kamu, membiayai, mengobati mamamu. Dalam keadaan kalut semacam itu, Papamu akhirnya mengorbankan dirinya. Walaupun dia sebenarnya tidak bersalah. Tapi dia menanggung kesalahan orang lain. Dia menanggung kesalahan bosnya. Dengan bayaran, dia dapat sejumlah uang. Itulah sebabnya Papamu berkorban. Dia masuk penjara sekian tahun biar, tapi dia tidak bersalah. Dia dapat uang untuk mengobati mamamu. Bahkan termasuk menyekolahkan kamu. Jadi kalau kamu sampai hari ini ada, itu karena pengorbanan Papamu. Nah sekarang kalau kamu pikir bahwa Papamu sudah berkorban seperti itu, masuk penjara bertahun-tahun demi kamu, demi mamamu. Lalu sekarang kamu tidak mengampuni dia. Sekarang saya bertanya kembali, adilkah kamu? Justru kamu tidak mengampuni Papamu. Kamu sedang berbuat tidak adil bagi dia. Pengorbanannya tuh besar sekali buat kamu. Kalau sampai mamamu mati, itu adalah kehendak Tuhan. Tapi yang penting adalah Papamu sudah berjuang. Saya tidak bilang bahwa Papamu benar dengan cara mengorbankan diri seperti itu untuk menutupi kesalahan orang lain. Tapi dari sudut pandang manusia, dia betul-betul berkorban untuk mamamu dan kamu. Jadi bukan dia membunuh mamamu. Orang punya kekuatan hebat bunuh manusia, tapi kalau Tuhan tidak izinkan, belum saatnya mati, tidak akan mati. Dan kalau sampai mamamu sudah meninggal, itu memang saatnya. Papamu tidak bersalah. Jadi kalau kamu persoalkan keadilan Tuhan di sini, kamu keliru, nak. Dan Papamu tidak layak mendapatkan reaksimu seperti ini. Kamu harus belajar mengampuni dia. Tapi bagaimana kalau misalnya dia datang hanya untuk menyakiti aku lagi? Itu kan baru dugaan. Bagaimana kalau ternyata kehadiran dia justru akan membuat hidupmu lebih baik? Kamu kan tidak tahu. Dan seandainya dia tidak berubah, ya kan? Itu urusan dia dengan Tuhan, nak. Urusan kamu dengan Tuhan, kamu harus mau mengampuni. Pikir dari Flori masih kecil sampai sekarang, dosa Flori terlalu banyak. Terlalu banyak. Tapi Tuhan Yesus mau
mengampuni Flori. Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib, mengorbankan dirinya untuk Flori. Dengan kata lain, dosa Flori yang begitu besar, Tuhan sudah ampuni. Kenapa Flori tidak mau mengampuni dosa dan salah papa yang kecil? Kalau kamu mau mengampuni, alihkan pikiranmu dari kesalahan papamu. Alihkan kepada kesalahanmu pada Tuhan, pada kasih Tuhan buat kamu. Maafkan beta, Papen. Yang butuh sekarang ini adalah kamu dengan papamu. Saya hanya hamba Tuhan yang membantu kamu, buka pikiran kamu, ya. Maka kamu seharusnya bukan minta maaf pada saya, minta maaf pada papamu. Walaupun ada salahnya, tapi dia berkorban hidupnya bertahun-tahun. Itu untuk kamu dan untuk mamamu. Jangan pikirkan kesalahannya, ya, pikirkan pengorbanannya. Lalu apa yang harus beta perbuat, Papen? Kamu sendiri minta ampun pada Tuhan. Dan yang kedua, ampuni papamu. Terima kembali papamu. Karena kalau Tuhan sampai kasih dia balik padamu, Tuhan pasti punya rencana bagi. Kalau kamu anak Tuhan, Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kamu, dan mungkin itu melalui papamu. Ya. Di awal pembahasan ini saya sudah katakan bahwa kematian Kristus atau penderitaan Kristus itu adalah bersifat mengganti. Harusnya manusia berdosa yang mengalaminya, tapi Kristus menggantikan kita untuk menerima hukuman Allah atas orang berdosa, dan bahwa Kristus... Flori, jalan sudah. Ayo Flori, acara sudah mulai ini, nanti kau terlambat. Misalnya Yesaya 53 ayat 4 hingga ayat yang ke-6, juga 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Kakak, Lalu yang kedua, kakak mau kemana? fakta bahwa Kristus Kak Flori, tidak berdosa. mau kemana? Yonas, kenapa belum tidur? Kakak, khawatir Flori kenapa kakak. Subuh jam begini belum pulang Juni. Sudah, aku tenang dulu. Istirahat dulu. Kotong sutua begini harus banyak istirahat toh. Itu yang sampai Flori sudah datang tuh. Flori, turun sudah. Kakak kenapa? Woi, bos bikin apa dari panan nih? Kau kenapa? Pembunuh! Yonas, sudah. Mari kau angkat dia dulu. Astaga. Kakak kenapa sayang? Lu buat apa? Kenapa kakak sampai begini nih? Tunggu Yonas, beta ambil air hangat dengan obat ya. Iya kakak. Maafkan bapak sayang. Biar bapak saya yang sakit. Kakak yang sakit lah ya. Aduh. Yonas, kasih minum di obat dulu Yonas. Bapak pun salah sayangnya. Bapak minta maaf. Maafkan bapak sayang. Tuhan, minta maaf Tuhan.
Kenapa Flori? Kenapa lu berteriak pagi-pagi begini? Ini ada darah nih. Ya astaga, Jonas! Jonas! Jonas, bangun Jonas! Jonas! Aduh, Bapak telepon dokter dulu ya. Bapak minta maaf kalau Bapak harus mengambil keputusan masuk penjara untuk dapat uang biaya operasi Mama dan biaya sekolah kakak Flori. Maaf kalau Bapak harus berusaha semampunya Bapak untuk mendapatkan hati dan perhatian Flori. Bapak akan selalu berusaha menjadi Bapak yang terbaik, walaupun mungkin untuk kakak Flori bukan yang terbaik. Bapak selalu percaya ada sisa waktu yang bisa ketong habiskan bersama kembali. Bapak pelukan mungkin sudah terlalu kuat dan sangat Mama pelukan. Karena Bapak takut Bapak pelukan akan menyakiti kakak Flori. Dan Bapak juga takut terlalu sayang kakak Flori sampai Bapak son bisa lepas Bapak pelukan dari kakak Flori. Tapi Bapak sangat pernah ragu untuk jaga kakak Flori. Senang ya bisa kembali di rumah nih. Tapi Bapak pun hati rasa kosong tanpa kakak Flori pun perhatian. Suatu hari nanti adalah jawaban yang selalu Bapak dan Mama tunggu untuk kita dapat bersama-sama kembali. Son tahu sekarang, son tahu nanti, dan son tahu kapan. Karena katong son dapat menyelami Tuhan pekerjaan yang dia buat dari awal sampai akhir. Terus menyanyi kakak, karena kakak punya nyanyian tuh cara untuk senangkan hati Tuhan. Sampai ketemu di suatu hari nanti. Damai dan sayang Tuhan Yesus selalu jaga kakak. Mulai ini hari sampai selamanya. Tidak ada lain. Bapak akan selalu sayang dengan kakak Flori. Dan ternyata beta salah selama ini. Dalam hidup ini, terkadang untuk bisa merasa lebih baik, beta hanya harus terima kenyataan bahwa beta sonde akan selalu merasa baik. Katong bisa kecewa dengan dunia, tapi son ada guna juga buat katong. Karena dunia akan terus taputar, walaupun katong san bagarak. Kekecewaan nih hanyalah cara Tuhan untuk bilang di beta bahwa Dia punya sesuatu yang lebih baik. Begitu Tuhan pun rencana untuk beta pun hidup, yang sampai kapanpun beson akan pernah bisa selami. Karena terlalu dalam untuk dimengerti. Mungkin katong hanya bisa percaya bahwa rencana Tuhan di suatu hari nanti itu indah dan akan selalu indah pada waktunya. Sungguh besar
rasa